Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Imelda Putri dengan NIM 2306017 dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai membaca intensif pemahaman. Nah, membaca intensif pemahaman adalah teknik membaca yang dilakukan dengan cermat, teliti, dan juga mendalam untuk memahami isi, makna, dan juga pesan yang terkandung dalam sebuah teks secara menyeluruh. Nah, tujuan utama dari jenis membaca ini adalah untuk menangkap ide utama, informasi detail, dan interpretasi kritis dari teks yang dibaca. Nah, ada beberapa tujuan membaca intensif pemahaman. Yang pertama itu yang memahami isi teks secara mendalam. Nah, hal ini tuh untuk mengerti ide pokok, argumen, atau informasi penting yang disampaikan penulis. Yang kedua yaitu melatih kemampuan analisis dan evaluasi untuk membantu pembaca mengkritisi isi teks serta menilai keakuratan dan relevansinya. Yang ketiga, untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Nah, hal ini tuh untuk melatih pembaca dalam menarik kesimpulan, menentukan hubungan antara ide dan memahami implikasi teks. Yang keempat, untuk menguasai informasi detail atau memastikan pembaca memahami data atau fakta yang relevan dalam teks. Nah, ada juga cara yang benar untuk membaca intensif pemahaman. Yang pertama itu baca dengan fokus dan konsentrasi. Pilih tempat yang tenang agar tidak ada gangguan selama membaca. Yang kedua, identifikasi struktur teksnya. Nah, pahami elemen teks seperti judul, subjudul, paragraf pembuka, dan juga kesimpulannya. Yang ketiga, pahami kata kunci dan istilah penting. Catat atau soroti istilah yang belum dipahami, lalu cari definisinya. Yang selanjutnya, gunakan teks bertanya 5W1H untuk memahami teks secara mendalam. Yang selanjutnya, buat catatan, tuliskan poin-poin penting, ide utama atau kesimpulan dari setiap bagian teks. Yang keenam, baca berulang. Jika ada bagian yang kurang jelas, baca ulang untuk memastikan pemahaman. Dan yang terakhir yaitu lakukan evaluasi. Nah, analisis apakah informasi yang diperoleh sesuai dengan tujuan membaca atau apakah ada bias dalam teks. Nah, bisa juga diskusikan gitu atau tuliskan pemahaman. Diskusikan hasil bacaan dengan orang lain atau tuliskan ringkasannya untuk memastikan pemahaman. Nah, dengan menerapkan cara-cara tersebut, pembaca dapat meningkatkan kemampuan memahami dan menganalisis teks secara efektif. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.